Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Yulia Damayanti. Jadi pada segmen kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi biologi yang berjudul bioteknologi. Keep on watching. Oke, baik, kita langsung masuk ke materi kita mengenai bioteknologi. Nah, di sini kakak punya peta konsep. Jadi pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan dulu mengenai bioteknologi, dilanjutkan dengan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai dampak dari proses bioteknologi. Jadi kita langsung masuk aja ke materi pertama kita. Nah, apa itu bioteknologi? Jadi, bioteknologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama bios, artinya hidup, dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan yang praktis. Nah, secara sederhananya, bioteknologi dapat diartikan sebagai teknologi yang menyangkut tentang makhluk hidup. Nah, sedangkan dalam ilmu pengetahuan, bioteknologi itu didefinisikan sebagai cabang biologi yang memanfaatkan agen biologi dan agen hayati yang meliputi mikroorganisme atau jasad retnik penghasil enzim, kimia, dan genetika molekuler. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri bioteknologi. Nah, di sini ada dua ciri-ciri bioteknologi. Yang pertama, ada benda biologi berbentuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang kedua, adanya pendayagunaan secara teknologi ataupun industri yang menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional ini merupakan proses bioteknologi yang sederhana yang menggunakan mikroba, proses biokimia, serta genetika secara alami. Nah, contohnya itu dengan adanya proses fermentasi dan hidroponik. Nah, ini adalah hasil dari bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah tempe, yogurt, kecap, keju, dan yang lain-lainnya. Kalian bisa cari dari sumber lain, seperti dari jurnal ataupun dari Google. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai bioteknologi modern. Nah, bioteknologi modern merupakan solusi dari pengembangan ilmu bioteknologi konvensional yang dinilai kurang efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen yang semakin lama bertambah semakin besar. Sehingga bioteknologi ini berkembang menjadi bioteknologi modern yang dimana bioteknologi ini bisa digunakan untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang besar dan secara efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan konsumen masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai produk dari bioteknologi modern. Nah, jadi produknya ini ada 3. Yang pertama rekayasa genetika, yang kedua adalah vaksin, dan yang ketiga adalah antibodi. Nah, rekayasa genetika itu sendiri merupakan cara memanipulasi gen untuk menghasilkan organisme baru dengan sifat yang diinginkan. Nah, yang kedua, vaksin. Vaksin ini agar suatu tanaman itu dapat memproduksi antigen untuk pestisida alami. Dan yang terakhir ada antibodi, yaitu lebih spesifik untuk antigen penyebab penyakit tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak dari bioteknologi. Nah, dampaknya itu ada 2. Yang pertama itu dampak positifnya, dan yang kedua ada dampak negatifnya. Untuk dampak positif, bioteknologi ini dapat menghasilkan obat, dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dapat meningkatkan hasil pertanian dari tanaman transgenik. Namun, dari sisi positifnya, dia juga memiliki dampak negatif, yaitu yang pertama, rusaknya ekosistem. Yang kedua, bioteknologi ini dapat menyebabkan alergi, dan yang ketiga, hilangnya beberapa jenis hewan atau tumbuhan tertentu karena telah tergantikan dengan hasil dari pertanian dari tanaman transgenik. Oke, sekian. Terima kasih.